Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir, dari mana datangnya nama surat-surat dalam Al-Quran? Setiap nama pasti punya kisah dan makna yang mendalam. Hari ini, kita akan membahas salah satu surat yang sangat istimewa, yaitu surat An-Nisa, yang artinya para wanita. Mengapa surat ini diberi nama An-Nisa? Jawabannya terletak pada isi surat itu sendiri. Surat ini adalah surat Madaniyah, yang berarti diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Konteksnya adalah pembentukan masyarakat Islam yang baru. Di Madinah, banyak sekali pertanyaan dan masalah sosial yang muncul dan butuh jawaban dari wahyu. Nah, banyak di antara masalah itu berkaitan langsung dengan perempuan. Salah satu pemicu utama turunnya ayat-ayat dalam surat An-Nisa adalah peristiwa setelah Perang Uhud. Perang ini meninggalkan banyak sekali korban jiwa di pihak kaum muslimin. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi janda dan banyak anak-anak yang menjadi yatim. Tentu saja, ini menimbulkan masalah baru. Bagaimana nasib para janda ini? Siapa yang akan mengurus anak-anak yatim? Dan yang paling penting, bagaimana pembagian harta warisan dari para syuhada Uhud? Sebelum Islam datang, di zaman jahiliyah, perempuan dan anak-anak seringkali tidak dianggap sebagai ahli waris. Harta warisan biasanya hanya jatuh ke tangan laki-laki dewasa yang dianggap mampu berperang dan melindungi suku. Kondisi ini sangat tidak adil. Para perempuan dan anak yatim menjadi sangat rentan secara ekonomi dan sosial. Melihat situasi ini, turunlah ayat-ayat dalam surat An-Nisa sebagai solusi dan pedoman. Surat ini secara revolusioner menetapkan hak-hak perempuan yang sebelumnya terabaikan. Misalnya, ayat-ayat awal surat An-Nisa membahas tentang pentingnya melindungi anak yatim dan mengelola harta mereka dengan adil. Bahkan, Islam menganjurkan untuk menikahi para janda, terutama yang memiliki anak yatim, sebagai salah satu cara untuk melindungi mereka. Poligami pun diizinkan dengan syarat yang sangat ketat, yaitu harus bisa berbuat adil, yang semuanya bermuara pada perlindungan sosial bagi para janda dan anak yatim saat itu. Kemudian, yang paling fundamental adalah ditetapkannya hak waris bagi perempuan. Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 merinci secara jelas bagian warisan untuk ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan. Ini adalah sebuah gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah masyarakat Arab, perempuan secara resmi diakui haknya untuk memiliki dan mewarisi properti. Ini bukan hanya soal uang, tapi ini adalah pengakuan atas martabat dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Jadi, surat An-Nisa tidak hanya berarti para wanita, tapi surat ini adalah deklarasi kemanusiaan. Surat ini mengangkat derajat perempuan, melindungi anak yatim, dan menata fondasi keluarga serta masyarakat yang adil dan beradab. Setiap ayatnya adalah jawaban atas kondisi sosial yang nyata pada masanya, dan relevansinya terus terasa hingga hari ini. Kisah di balik surat An-Nisa mengajarkan kita betapa Islam sangat peduli pada keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Semoga dengan memahami latar belakangnya, kita bisa semakin mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.